Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Dr. Supawi Pawenang selaku founder Pawenang Institute, yang terhormat Dr. Hasbullah Toisuta selaku pembicara webinar kebangsaan, dan juga Dr. Ngatawi Alsastro selaku pembicara webinar kebangsaan, dan juga peserta webinar kebangsaan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara pembukaan Pawenang Institute dan juga webinar kebangsaan yang bertema Membumikan Pancasila untuk Kesejahteraan Kehidupan, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Netia Zini Kinanggit yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Untuk mengawali rangkaian acara, marilah kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni, maka akan dibacakan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin yang terhormat, memasuki acara utama kita pada hari ini, yaitu pembukaan Pawenang Institute. Maklumat akan dibacakan oleh founder Pawenang Institute, Dr. Supawi Pawenang. Waktu dan tempat dipersilakan. Maklumat Pawenang Institute. Sejarah kehidupan menunjukkan berbagai perkembangan peradaban sejak dari zaman Yunani kuno hingga saat ini telah ditandai oleh ragam peradaban yang berbeda dan kecenderungan yang berbeda pula. Kalau kita simak dengan seksama, faktor utama penentu peradaban itu adalah peran ilmu pengetahuan yang ada pada masa itu. Ilmu dan pengetahuan sendiri yang umumnya berkarakter dialektik
seringkali menguat di suatu masa, kemudian melemah di masa berikutnya. Karena adanya pergantian kekuatan karakter yang menjadi paradigma yang baru. Demikian pula pada masa Plato dengan institusi pendidikan yang didirikannya, yaitu akademia, corak keilmuan menekankan pada peran sentral dari idea dan rasio. Empiri kurang mendapatkan prioritas. Namun itu berganti ketika Aristoteles menemukan metode keilmuan yang menekankan pada empirisisme dan rasionalisme. Metode platonik semakin kurang mendapatkan dukungan. Terlebih lagi ketika Lyceon atau Lyceum yang didirikan oleh Aristotelian semakin menunjukkan pengaruhnya, maka peradaban kehidupan banyak bercorak Aristotelian. Dalam perkembangan dialektika tersebut antara Platonisme dan Aristotelianisme, ternyata kekuatannya itu saling bolak-balik. Suatu saat Platonisme unggul, suatu saat kemudian Aristotelianisme yang unggul. Demikianlah dialektika tersebut berlangsung ya gini. Nah, dalam sejarah perkembangan ilmu dan pengetahuan dalam dunia Islam, pengaruh keduanya ini juga menguat. Kita menemukan pergulatan pemikiran itu pada pola pemikiran Al-Ghazali yang lebih mendekati pola pemikiran Plato dan Ibnu Rus yang mendekati pemikiran Aristotelian. Hal penting yang dapat kita catat dari dialektika tersebut adalah masih terintegrasinya antara nalar agama dan nalar keilmuan. Ini sangat berbeda dengan kondisi saat ini, terutama setelah menguatnya positivisme yang dikembangkan oleh Auguste Comte pada tahun 1800-an dan berlangsung hingga saat ini, yang lebih dominan berkarakteristik Aristotelian. Mulai terjadi keterpisahan antara agama dan ilmu pengetahuan atau sains itu sendiri. Sains benar-benar teguh dalam positivisme, yang ini mengabaikan hal-hal yang bersifat metafisis. Hal-hal yang timbul dari intuisi semuanya diabaikan. Di mana agama dan religion berkelindan dengan kedua hal tersebut, yaitu metafisis dan intuisi. Oleh karena itu, agama dan sains kemudian bercerai hingga kini. Pendekatan positivisme, apabila kita pertemukan dengan metode penemuan kebenaran yang lebih komprehensif, seperti yang dikenalkan oleh Hasan Hanafi dengan 3 metodenya, yaitu metode Bayani, Burhani, dan Irfani, maka positivisme sebenarnya hanya mengedepankan pada aspek burhani, aspek demonstratif. Ia mengabaikan 2 aspek lainnya, yaitu Bayani, teks suci, dan Irfani, intuisi. Sifat positivisme kurang komprehensif. Maka wajar saja jika ilmuwan saat ini pengetahuannya tidak sekomprehensif ilmuwan zaman dahulu. Sebut saja misalnya Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Farabi, Al-Ghazali, dan sebagainya, yang menguasai berbagai ragam keilmuan, meliputi kedokteran, kalam, fikih, astronomi, sosial, dan sebagainya. Mereka juga matematisian. Corak pengetahuan ilmuwan saat ini cenderung spesialis, unggul dalam satu jenis keilmuan saja, dan lemah dalam keilmuan yang lain. Ahli akuntansi hanya tahu akuntansi saja, ahli hukum hanya tahu hukum saja, ahli manajemen hanya tahu manajemen saja. Bahkan tidak jarang kita menemukan para ahli ini lemah dalam sosiologi. Padahal keilmuan-keilmuan yang dipahami itu induknya adalah sosiologi. Tentu ini suatu keanehan. Dari keanehan ini menjadi wajar apabila kemudian permasalahan kehidupan seperti kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan sebagainya masih senantiasa menjadi residu. Masih terus hidup, masih terus wujud dalam kehidupan. Padahal esensinya keilmuan adalah untuk mengatasi semua itu. Sehingga ini ironis sebenarnya. Bertimbang dari kondisi tersebut, maka Pawenang Institute ini menghadirkan, untuk tujuan menghadirkan wadah bagi para pemikir, ilmuwan masa kini, untuk melakukan rekonstruksi keilmuan, agar sifat keilmuan lebih komprehensif. Maka semangat yang dihadirkan oleh Pawenang Institute adalah comprehensive knowledge yang diperoleh dengan metode menggunakan hermeneutic approach yang melibatkan suatu keilmuan dari berbagai perspektif. Dengan metode ini diharapkan mampu menghasilkan keilmuan yang komprehensif. Ilmunya para ulama terdahulu setidaknya mampu mengintegrasikan antara antroposentrik dan teosentrik sehingga menjadi teoantroposentrik. Metode keilmuan teoantroposentrik, saya ulangi, metode keilmuan teoantroposentrik
yang dikembangkan di Pawenang Institute ini diharapkan dapat berkembang pesat dan mampu memengaruhi di peradaban ke depan, sehingga mampu mengatasi berbagai permasalahan kehidupan. Guna mencapai harapan ini, maka Pawenang Institute mengedepankan semangat exploring, sharing, learning. Sebagai milestone dari semangat ini, maka diresmikanlah Pawenang Institute ini pada tanggal 1 Juni 2021, yang juga merupakan hari lahir Pancasila, dengan acara seminar bertema Membumikan Pancasila untuk Kesejahteraan Kehidupan, dengan menghadirkan narasumber yang memiliki wawasan yang komprehensif. Para narasumber tersebut adalah Dr. Ngatawi Alsastro, Dr. Hasbullah Taisuta, Kiai Haji Muhammad Jadul Maula, dan Dr. Supawi Pawenang. Demikian maklumat Pawenang Institute ini. Berakhirnya maklumat ini menandai diresmikannya Pawenang Institute. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini secara resmi Pawenang Institute diresmikan dan webinar dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas maklumat yang telah disampaikan oleh Dr. Supawi Pawenang yang juga menandai dibukanya Pawenang Institute. Acara selanjutnya adalah webinar kebangsaan bertemakan Membumikan Pancasila untuk Kesejahteraan Kehidupan. Izinkan saya untuk menjamin kelancaran webinar kebangsaan, maka akan saya bacakan beberapa tata cara dan susunan acara. Tata cara. Pertama, peserta diharapkan mengikuti webinar dengan tertib. Yang kedua, peserta dapat menyampaikan pertanyaan pada kolom percakapan. Susunan acara. Pemaparan materi akan disampaikan oleh pembicara satu, yaitu Dr. Hasbullah Taisuta selama 30 menit. Pemaparan materi yang kedua akan disampaikan oleh Dr. Ngatawi Alsastro. Dilanjutkan dengan sesi diskusi yang akan dimoderatori oleh Dr. Supawi Pawenang. Kepada Dr. Supawi Pawenang, waktu dan tempat dipersilakan. Berikut adalah cuplikan narasi Dr. Ngatawi Alsastro. Aktif di organisasi kemahasiswaan semenjak S1 di Yayan Sunan Kalijaga, berlanjut hingga S2 dan S3 di Universitas Indonesia. Kegemarannya pada seni diwujudkan dengan membentuk Ki Ageng Ganjur. Perhatiannya pada budaya dan keagamaan membawanya sebagai ketua Les Bumi. Perhatiannya pada kebangsaan sangatlah tinggi, maka ia senantiasa aktif merajut persatuan bangsa melalui silaturahmi dengan raja-raja dan forum keraton Nusantara. Silaturahmi dengan para ulama, para akademisi, seniman, dan lintas agama sangat mengutamakan keindonesiaan. Dr. Ngatawi Alsastro juga dipercaya sebagai tim pengkaji Pancasila Watimpres pada tahun 2018 sampai 2019. Sebagai dosen di berbagai perguruan tinggi dan aktif menulis buku serta karya artikel lain, serta sebagai narasumber di berbagai kajian ilmiah. Saat ini Dr. Ngatawi Alsastro juga dipercaya menjadi Ketua Forum Kebangsaan Universitas Indonesia dan juga Ketua Makara Art Universitas Indonesia. Berikut adalah narasi singkat Dr. Hasbullah Taisuta. Seorang akademisi dalam kajian agama, beliau aktif menulis di berbagai media massa. Dr. Hasbullah Taisuta merupakan rektor IAIN Ambon sejak tahun 2012 sampai 2020. Beliau adalah salah seorang tokoh pemersatu bangsa, khususnya sebagai juru damai dan penyelesaian konflik Ambon.
Ketokohannya sangat diakui oleh masyarakat Ambon pada khususnya dan Maluku pada umumnya. Beliau saat ini dipercaya sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Maluku. Terima kasih pembawa acara. Saya ucapkan selamat siang untuk seluruh hadirin, khususnya kepada narasumber kami, yaitu Dr. Ngatawi Alsastro. Untuk operator, tolong yang Dr. Ngatawi Alsastro di-unmute, biar beliau bisa bicara. Ini sudah hadir. Kemudian saya ucapkan secara khusus selamat siang kepada Dr. Hasbullah Toisuta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara yang begitu di dalam langsung bergetarkan hatiku, itu suara yang terakhir tadi itu. Terima kasih Dr. Sastro sudah bergabung. Seperti yang saya bincang di dalam maklumat tadi itu, bahwa Pawenang Institute pada dasarnya adalah timbul dari kegelisahan adanya pola keilmuan yang sekarang itu bercorak positivistik saja, sehingga bersifat reduksi kalau kita lihat dari teori pencarian kebenaran itu, apalagi kalau kita lihat dari perspektif Hasan Hanafi yang Bayani, Irfani, dan Burhani. Positivisme hanya mengambil Burhani saja. Nah, ini tidak sederhana sebenarnya kalau kita tinjau dari sini, karena dengan pola kehidupan yang seperti ini, yang bersifat reduktif itu, maka permasalahan-permasalahan bangsa itu nggak bisa diatasi. Kemiskinan itu dari dulu sampai sekarang selalu ada. Nah, jawaban kita tentu saja bukan karena sunatullah, tetapi karena keilmuan yang kurang komprehensif. Maka kemudian inilah yang semangatnya yang diusung di Pawenang Institute adalah merekonstruksi keilmuan. Nah, sebagai milestone-nya, sebagai titik tolaknya atau tonggak berjalannya Pawenang Institute itu memang dimulai dari tanggal 1 Juni. Karena diambil momentum Hari Pancasila. Nah, Pancasila ini kan sebenarnya selain menjadi dasar negara kita, itu juga menjadi pedoman bagi bangsa kita untuk menyusun tata kehidupan. Maka muncullah di situ tentang ekonomi berbasis Pancasila dan lain sebagainya. Artinya Pancasila diharapkan menjadi satu pedoman yang dapat mengurai permasalahan ini. Namun kalau kita tinjau dari sistem atau model ilmu pengetahuan yang bersifat positivistik ini, sepertinya ada benturan ini antara Pancasila dan positivisme ini nggak bisa. Karena apa? Apa yang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tidak tercover atau tidak bisa diserap sepenuhnya oleh positivisme. Maka kemudian kesejahteraan kehidupan ya masih timpang seperti ini. Masalah kehidupan yang tidak berkeadilan, kemiskinan, kemerosotan mental, dan lain sebagainya masih terus terjadi. Nah, untuk mengurai ini, tentu saja kita perlu mengurai tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, seperti yang ada di dalam maklumat saya tadi itu, bahwa Pawenang Institute itu tidak menilai secara komprehensif. Oleh karena itu, kami hadirkan dua tokoh yang berpikiran komprehensif, yaitu Dr. Ngatawi Alsastro dan Dr. Hasbullah Toisuta, yang mana kita semua tadi sudah melihat kurikulum vitae-nya. Nah, sekarang kita mau paparan dan pemikiran Dr. Ngatawi Alsastro yang dalam seminar ini mengambil tema untuk kehidupan dan kesejahteraan kehidupan. Kepada Dr. Ngatawi Alsastro, saya berikan waktu Anda untuk memaparkan pemikiran-pemikiran Anda
Mudah-mudahan pemikiran Anda mampu mencerahkan seluruh hadirin ini, hadirin yang hadir langsung maupun hadirin yang terkoneksi dengan YouTube dan Facebook dengan siaran langsung. Waktu dan tempat saya haturkan kepada Dr. Ngatawi Alsastro. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supawi Pawenang selaku founder, penggagas sekaligus provokator dari Pawenang Institute. Saya manggilnya Prof Supawi, tapi pakai V, bukan pakai F. Provokator. Iya, Prof Supawi. Ini juga ada Pak Dr. Hasbala Toisuta. Assalamualaikum Pak Hasbala. Salam warahmatullahi Lama wabarakatuh. nggak ketemu, kangen juga. Iya. Saya ketemunya sama Pak Pendeta Jeki terus ini Pak Hasbala. Mitra sampean itu untuk untuk gerakan kebudayaan mempersatukan masyarakat itu. Iya. Ya, terima kasih sudah bisa hadir di sini. Oke, singkat saja. Saya jam 3 mohon izin jam 3 saya harus pamit karena saya ada janji jam 4 dengan Pak Wisnu Tama. Jadi dan saya butuh waktu 1 jam untuk meluncur ke tempat beliau. Oke, saya akan memulai tentang konsep pembumian Pancasila. Saya tadi sudah ngirim materi, mungkin operator agar men-share materinya jadi, Pak Dr. Ngatawi Alsastro. Jadi pembumian Pancasila ini saya kok kurang setuju karena pembumian Pancasila itu udah dari bumi. Kalau dibumikan ini berarti dimakamkan dia karena dari bumi kembali ke bumi. Nah, tapi kata pembumian ini menurut saya harus diurai dulu karena Pancasila yang menurut Bung Karno dirumuskan dari akar bumi tradisi Nusantara. Nah, kenapa perlu dibumikan? Karena Pancasila mengalami ideologisasi. Artinya dia ada proses melangit. Jadi Pancasila mengalami proses ideologisasi sehingga Pancasila menjadi suatu kerangka ideologi. Nah, karena menjadi kerangka ideologi secara teoritik, maka dia menjadi suatu yang mengambang, mengawang, abstrak gitu ya. Kalau bicara pada teori-teori ideologi gitu, ideologi itu kan sesuatu konstruksi pemikiran ideal yang menjadi acuan, sumber inspirasi sekaligus rujukan bagi suatu masyarakat itu, bagi suatu kelompok gitu. Nah, ketika Pancasila mengalami ideologisasi, maka Pancasila mengalami proses melangit, proses abstraksi gitu. Nah, maka disinilah maka perlu membumi. Maka yang perlu dibumikan itu sebetulnya adalah ideologi Pancasila, karena Pancasila mengalami proses ideologisasi. Jadi ini harus saya dudukkan dulu di situ secara kerangka teoritiknya, karena secara jelas Bung Karno mengatakan dalam suatu pidatonya bahwa suatu bangsa harus memiliki jiwa, dan jiwa inilah yang dia gali dari dalam diri bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, artinya Pancasila itu digali dari jati diri, norma, nilai, konstruksi budaya bangsa Nusantara. Nah, dan Bung Karno juga mengatakan penggalian saya tentang Pancasila itu mulai jauh sebelum zaman Islam. Saya gali sampai zaman Hindu, pra-Hindu. Nah, artinya akar dari Pancasila ini ada di bumi Nusantara. Nah, tapi tadi saya mengatakan bahwa ada proses ideologisasi Pancasila. Ya. Jadi sebagai ideologi, maka Pancasila dipahami sebagai ajaran, gagasan, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini dan dijadikan pandangan hidup. Ini mengalami proses melangit gitu. Sebagaimana dinyatakan Khairul Huda yang menyatakan bahwa dengan ideologi Pancasila ajaran, doktrin, teori atau ilmu tentang cita-cita atau ide dari yang diyakini oleh bangsa Indonesia gitu sebagai jalan untuk mewujudkan suatu citra ideal, kondisi ideal bagi bangsa Indonesia. Nah, maka bisa saya gambarkan dalam skema itu, yaitu realitas Nusantara, konstruksi sosial, budaya, sistem nilai, norma, kemudian dirumuskan, digali dan dirumuskan menjadi Pancasila. Pancasila mengalami proses ideologisasi. Nah, dari proses ideologisasi itu maka perlu strategi pembumian untuk diturunkan kembali menjadi suatu yang real, nyata, bukan yang hanya abstrak saja. Maka dari situ saya
dampak dari ideologisasi Pancasila ini apa? Satu, Pancasila menjadi elitis, tidak terjangkau oleh rakyat, hanya terjangkau oleh para pemikir, para filosof, para intelektual. Itu yang pertama. Yang kedua, terdistorsi oleh kepentingan elit. Maka ini kritik-kritik yang muncul terhadap Pancasila zaman Orde Baru, ya Orde Lama dulu dia menjadi bahan indoktrinasi revolusioner. Maka Pak Roslan Abdul Ghani dulu itu terkenal dengan Jubir Usman, gitu ya, juru bicara urusan manifold Usdek, gitu ya. Itu zaman itu Bung Karno ada di situ terjadi bukan terdistorsi kepentingan elit untuk itu. Zaman Orde Baru terjadi hal yang seperti itu. Yang ketiga, bahan perdebatan dan kontestasi tafsir. Yang terjadi, Pancasila menjadi bahan perdebatan antar intelektual, antar akademisi, dan kontestasi tafsir di ruang publik gitu. Nah, dampak yang berikutnya adalah terputus dari kesadaran pemahaman masyarakat awam. Jadi sehingga masyarakat itu janjinya Pancasila ini apa sih sebetulnya gitu. Padahal dulu ya realitas kehidupan yang dijalani, diamalkan, dilakukan oleh masyarakat sehari-hari. Tapi begitu mengalami proses ideologisasi, akhirnya masyarakat awam menjadi pangkling gitu loh, menjadi tidak tahu tentang apa itu Pancasila itu gitu. Nah, inilah yang kenapa perlu ada proses pembumian ideologi Pancasila itu ya. Ya, jadi pengertian pembumian ideologi Pancasila itu dalam pengertian pembumian ideologi Pancasila sebetulnya, karena Pancasila sendiri aslinya awalnya sudah berada di bumi gitu loh. Maka kalau dibumikan lagi menjadi dikebumikan dia gitu. Tapi pengertiannya di sini adalah pembumian ideologi Pancasila. Maka saya merumuskan pembumian ideologi Pancasila yang kalau dalam istilah bisa kita ringkas menjadi pembumian Pancasila. Jadi pembumian Pancasila itu pengertiannya ya pembumian ideologi Pancasila, yaitu menjadikan Pancasila yang dulunya abstrak karena menjadi basis ideologi atau konstruksi ideologi menjadi sesuatu yang nyata, bisa dilihat wujudnya, dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat, sehingga Pancasila benar-benar menjadi sesuatu yang dijalankan, dipraktekkan dalam kehidupan di bumi. Bukan sesuatu yang mengawang-awang, yang tidak ada di bumi dan sulit dipraktekkan, dibayangkan untuk dipraktekkan itu sulit. Bukan itu. Maka ini bukan mendowngrade sih, menurunkan Pancasila menjadi laku hidup, terekspresi dalam sikap, perilaku, tindakan, kira-kira seperti itu. Itulah pembumian Pancasila itu, dalam pengertian pembumian ideologi Pancasila itu. Nah, lalu strateginya bagaimana? Karena kita sudah meyakini bahwa Pancasila ini sumber norma atau ground norm itu ya, atau philosophical Grundlage dan sebagai dasar negara, maka kita yakini melalui Pancasila itulah kesejahteraan bangsa Nusantara, keadilan bangsa Indonesia bisa terciptakan. Nah, jadi alur pikirnya seperti itu. Ya, bahwa orang sejahtera, bahagia itu ya memang urusannya Gusti Allah. Tetapi kan Tuhan kan tidak begitu saja membuat orang sejahtera tanpa ada upaya dari orang itu, karena kesejahteraan, keadilan itu masih level kasbi, level bisa diupayakan oleh manusia gitu. Nah, saya ada menawarkan beberapa strategi pembumian itu. Satu, yang pertama adalah menjadikan Pancasila sebagai pijakan dalam pembentukan keilmuan dan teori-teori sosial maupun maupun saintifik gitu loh. Artinya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ini yang menjadi rujukan dalam membangun konstruksi keilmuan. Inilah yang disebut dengan ilmu khas kenusantaraan. Dalam bidang humaniora misalnya dulu pernah digagas oleh Pak Susilo Sumarjan misalnya. Terus kemudian ada lagi Pak Kunto Wijoyo misalnya dengan ilmu sosial profetiknya misalnya. Dan ada beberapa saintifis yang mencoba menggali kearifan, kecerdasan lokal kenusantaraan ini sebagai basis keilmuan saintifik. Ini sudah banyak dilakukan. Nah, kalau mau membumikan Pancasila mestinya ya harus itu dilakukan gitu. Sehingga kita tidak semata-mata mencomot ilmu dari barat, mencomot
ilmu dari timur tengah misalnya untuk secara letterlek atau secara tanpa reserve kita terapkan dalam bangunan sosial masyarakat Indonesia. Ini yang membuat kita menjadi gasah itu seperti itu, karena pondasi sosialnya dan bangunan sosialnya nggak nyambung gitu, sehingga menjadi goyah. Nah, maka kita harus merintis suatu sistem keilmuan, sistem pengetahuan yang berangkat dari akar tradisi budaya Nusantara dengan kerangka epistemologinya yang itu, dan itu sudah dirintis sebetulnya. Tapi sekarang kita hilangkan semuanya itu karena silo pada pemikiran-pemikiran Barat yang kata Pak Supaya tadi positivistik. Padahal pondasi dari konstruksi pemikiran Pancasila itu adalah pertautan rasionalitas dan spiritualitas. Masuk spiritualitas menjadi bagian dari konstruksi sistem pengetahuan. Tapi selama ini kita selalu mengabaikan, selalu menyingkirkan yang spiritualitas ini, tidak kita pandang sebagai bagian dari konstruksi pengetahuan. Karena tadi sudah disinggung, pengetahuan kita ini cenderung yang positivistik, material, rasional. Nah, dalam konstruksi pemikiran Nusantara, Pancasila, pemikiran yang rasional, positivistik, material itu cuma separuh, cuma sebagian. Yang sebagian itu ada di spiritualitas itu, dimensi rasa pangrasa itu. Nah, kalau Pancasila ini mau dijadikan sebagai basis dalam membangun konstruksi keilmuan, maka ya akan lahir ilmu sosial Nusantara, ilmu ekonomi Nusantara yang dulu pernah dirintis oleh Pak Mubiarto misalnya, sudah dirintis oleh Bung Hatta misalnya. Itu, tapi itu menjadi berhenti karena kita nggak menggunakan lagi itu tadi sistem konstruksi yang rasionalitas dan spiritualitas itu. Nah, beberapa ahli mengatakan bahwa Pancasila ini sebetulnya menjadi sangat hidup ya, sangat kompatibel kalau dijadikan konstruksi pengetahuan. Seperti Sutrisno mengatakan bahwa argumen kenapa kita harus Pancasila ini menjadi sesuatu yang sangat kaya untuk dikembangkan. Nah, Prasetya mengatakan bahwa Pancasila itu merupakan bagian dari filsafat timur sehingga lebih nyambung, related dengan suasana kebatinan dan akar sosiologis antropologis bangsa Indonesia gitu. Nah, orang-orang dulu bangun pengetahuan kan tidak ngambil dari barat semuanya dia telan mentah, tapi dia ambil barat, dia muntahkan, kemudian dia tata ulang menjadi suatu konstruksi teoretik pengetahuan. Ki Hajar Dewantara misalnya, beliau belajar di Eropa, tapi begitu pulang di sini dia keluarkan itu ditata ulang. Hampir semua pendiri bangsa ini, founding fathers kita belajar ke Eropa. Tetapi begitu pulang dari Eropa dia tidak jadi orang yang menelan mentah-mentah pemikiran Eropa. Maka orang seperti Tirto Adisuryo, Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, kakaknya Raden Ajeng Kartini itu Sosro Kartono, itu menjadi intelektual yang genuine gitu, karena mampu mengintegrasikan ini. Inilah karakteristik dari intelektual Nusantara, intelektual Pancasila gitu. Yang belajar ke Timur Tengah juga sama, Senawawi Al-Bantani, Abu Somad Al-Farim, Bangi Arsyad Al-Banjari, Nuruddin Arani, Hamzah Fansuri, siapa lagi? Semuanya belajar ke Mbah Hasyim As'ari, Mbah Ahmad Dahlan, Katib Al-Minangkabawi, semuanya belajar ke Timur Tengah. Tapi begitu pulang ke Nusantara, ke Indonesia, dia tidak menjadi menelan mentah-mentah sistem pengetahuan yang ada di sana, ditata ulang untuk direkonstruksi. Nah, itulah yang akhirnya menjadi sistem pengetahuan Pancasila itu sebetulnya. Nah, yang kedua, Pancasila sumber dari nilai dalam konteks perjalanan dinamis sejarah bangsa. Jadi akhirnya karena akar pengetahuan, akar nilai itu related dengan situasi konstruksi antropologis dan sosiologis, maka dia akan menjadi sumber pengetahuan yang hidup untuk menjadi falsafah. Ini kata Sutrisno. Betul. Jadi nah dari sini maka Pancasila mestinya menjadi pijakan untuk terbangunnya sistem pengetahuan yang bagi bangsa Indonesia ini, bukan menjadi pemulung ide dan pengais gagasan dari sampah-sampah pemikiran peradaban bangsa lain yang itu kita kunyah secara mentah-mentah begitu saja gitu. Nah, yang berikutnya adalah strategi pembumian yang berikutnya, maka dari sini menjadikan nilai Pancasila sebagai pijakan dalam yang kedua
adalah menjadikan Pancasila sebagai pijakan dalam menyusun kebijakan, gitu loh, dalam berbagai aspek kehidupan, terutama di bidang hukum, ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Kajian terhadap legal, produk legal di Indonesia ini dari beberapa lembaga menyatakan bahwa ada ratusan produk-produk hukum yang tidak related dan tidak sesuai dengan Pancasila, terutama di bidang ekonomi. Undang-undang migas, undang-undang politik, banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan spirit Pancasila. Nah, itu harus dibalikan kalau mau membumikan Pancasila untuk kesejahteraan. Bayangin ada orang yang punya sekian ratus ribu hektar tanah, sementara Pawenang Institut untuk bangun kantor beli tanah 1000 meter aja kesulitan misalnya. Nggak ada. Ini kan suatu realitas yang tidak nyambung. Nah, maka kalau mau membumikan Pancasila itu sudah banyaklah kritik-kritik yang begitu. Maka kita harus kembali ke situ. Ekonomi kita misalnya. Undang-Undang Dasar 45 sudah menyatakan perekonomian disusun dengan usaha bersama dengan asas kekeluargaan. Teksnya begitu, tapi prakteknya asas kekeluargaan itu pengertiannya yang punya kekuasaan bapaknya, punya partai bapaknya, punya pabrik anaknya, kemudian menjadi bupati menantunya, itu ke asas kekeluargaan. Tafsirnya seperti itu jadinya secara faktual. Harus terjadi penurunan kemiskinan. Kemiskinan menurun dari bapaknya ke anaknya ke cucunya. Ini penurunan kemiskinan katanya. Jadi kemiskinan diturunkan secara turun-temurun, bukan angka kemiskinan yang diturunkan misalnya. Nah, ini kebijakan-kebijakan ini harus kembali diorientasikan ke sana. Yang ketiga adalah menjadikan Pancasila sebagai laku hidup, terutama bagi para elit yang menjadi teladan masyarakat. Artinya apa? Praktek kehidupan sehari-hari baik dalam perkataan, perbuatan maupun kebijakan yang dilahirkan harus berlandaskan atau mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila bukan untuk diomongkan gitu. Sehingga sampai timbul istilah Pancasila sudah surplus kata-kata tetapi minus keteladanan gitu. Sampai Sujiwo Tejo pernah mengatakan Pancasila itu detik ini tidak ada gitu. Waktu saya tanya, kenapa sampean ngomong gitu Mas Tejo? Loh, kalau Pancasila ada yang tidak akan terjadi kesenjangan ekonomi, tidak akan terjadi partai sebagai home industry dari oligarki dan lain sebagainya. Nah, semua fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Pancasila itu tidak ada. Ini kata Sujiwo Tejo. Sampai muncul juga anak muda yang namanya Wu Jiahui yang dalam bukunya itu dia menulis buku yang judulnya itu adalah Mencari Sila Kelima. Jadi Yuyawi itu menarik ini figur dia itu karena dia seorang Cina yang mengalami persekusi terus-menerus ya, dan dia cerdas, umur 18 tahun sudah menjadi doktor gitu ya. Kemudian dia diambil oleh Amerika, tapi dia nggak mau karena nasionalismenya. Dia tapi balik ke Indonesia dia nggak punya tempat gitu karena nggak ada lembaga yang mau menerima dia baik secara saintifik maupun untuk memanfaatkan keilmuannya. Umur 23 tahun dia sudah menjadi profesor dan mengajar sekarang di Cina kayaknya dia. Nah, ini adalah situasi-situasi yang membuat karena saya kebetulan akrab dan hidup saya kumpul dengan orang-orang seperti itu. Maka perlu ada contoh nyata dari para elit politik, daripada elit pemimpin bangsa ini itu, sehingga menjadi praktek Pancasila menjadi praktek hidup. Nah, cara berikutnya yang keempat adalah mengarus utamakan berbagai laku hidup dan praktek baik atau best practice yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang dapat menjadi rujukan masyarakat. Gambar-gambar orang yang saya tunjukkan di sini ini saya sudah ketemu, sudah menjadi bagian dari hidup mereka saya. Itu yang ada ikon prestasi itu yang saya sebut Wu Jiahui itu tadi, yang sekarang udah menjadi profesor dan sekarang ngajar di Cina. Umurnya belum sampai 30 tahun sekarang itu. Nah, itu ibu yang pakai jilbab itu adalah ibu bidan yang melakukan hidup di perbatasan. Setiap hari jalan kaki, bawa sepeda motor untuk mendatangi ibu-ibu yang ada di perbatasan yang jauh dari rumah sakit untuk menolong mereka melahirkan. Dan sambil menunggu ibu-ibu melahirkan, dia juga mendirikan sekolah ngajarin anak-anak. Ini kan best praktik yang luar biasa. Dan inilah membumikan Pancasila. Nah, yang berikutnya adalah Dr. Li Darmawan, pendiri Rumah Sakit Apung.
dia jual asetnya untuk beli kapal dan dijadikan rumah sakit, dan dia datang dari pulau ke pulau untuk mengobati dan merawat orang-orang yang sakit di pulau-pulau terpencil itu gitu. Nah, yang pakai caping ini adalah seorang Nasril Koto yang mendirikan bank untuk para petani. Jadi di luar negara dia melakukan itu dan hasilnya langsung bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, praktek-praktek video seperti ini perlu di-mainstreamingkan untuk membuka kesadaran sehingga menjadi legacy star atau bintang penerang gitu. Pancasila menjadi legacy star kata Bung Karno itu ya atas perilaku-perilaku yang seperti ini gitu. Karena Pancasila itu memang gimana ya sekarang ini dia memang kayak bintang, dia dibutuhkan ketika sudah keadaan gelap, ketika sudah banyak konflik, ketika sudah banyak korupsi, baru kita ingat, loh kita ini punya Pancasila ya. Nah misalnya seperti itu. Nah orang-orang ini mengabdikan hidupnya tanpa pamrih. Dan yang kemudian strategi berikutnya itu adalah menggali, mengembangkan, mengarus utamakan berbagai tradisi dan budaya masyarakat yang mengandung spirit dan nilai-nilai Pancasila yang masih hidup dan diberlakukan oleh komunitas sampai sekarang. Saya keliling hampir di beberapa daerah, misalnya di daerahnya Pak Hasbalah itu ada Pela Gandong yang sekarang juga mengalami pengeroposan, tapi untung ada orang seperti Pak Pela Gandong, Pak Hasbalah, Pendeta Jack Manuputi yang menggali laku-laku hidup yang seperti itu. Slide-nya setelah ini Mbak, ini sudah saya jelaskan tadi, Mas. Jadi dan itu banyak. Kemudian saya hampir mendatangi upacara-upacara seperti itu di beberapa tempat di Nusantara, di Indonesia, gitu. Di Parmalim itu ada Sipaha 5, upacara Sipaha 5. Di daerahnya Pak Supawi itu ada Merti Bumi, sedekah gunung dan lain sebagainya. Itu adalah ritual-ritual yang masih hidup. Karena di ritual seperti itu orang bergotong royong tanpa datang, tanpa dibiayai, ngasih makan tanpa diongkosi, itu masih ada gitu. Nah, ini kalau dikembangkan tidak hanya menjadi objek wisata, tetapi betul-betul ditanamkan nilainya. Ini menjadi mekanisme metode praktis dalam pembumian Pancasila. Karena yang intelektual tadi sudah saya jelaskan dalam kerangka epistemologi dan konstruksi teoretik bangunan keilmuan tadi. Oke, next berikutnya adalah membangun kesadaran bahwa praktek baik yang dilakukan oleh komunitas itu adalah bagian dari pengamalan Pancasila. Saya sering ke tempat-tempat, ke daerah, misalnya ketika ada komunitas yang menjalankan gotong royong dan itu tidak sadar bahwa dia sudah mengamalkan Pancasila gitu, saking nggak artinya bahwa dia itu sudah berpancasila. Ada Tuan Guru Hasanain, dia itu menggerakkan masyarakat untuk gotong royong membangun atau menghidupkan pantai dengan penghijauan hutan bakau, mangrove gitu. Begitu, wah ini sampai sudah Pancasila banget, Pak Tuan Guru. Nggak ngerti lah Mas saya ini Pancasila apa enggak, karena ini panggilan jiwa saya, panggilan nilai yang saya yakini, yaitu saya jalankan saja, gitu. Nah, hal-hal seperti, dan banyak generasi milenial yang dia sudah melakukan hal-hal yang sebetulnya sangat Pancasilais, tapi dia tidak tahu bahwa itu Pancasila, gitu. Karena tidak nyambungnya itu. Nah, itu perlu ada proses penyadaran seperti itu, gitu. Terutama generasi milenial, saya banyak kumpul dengan mereka yang senantiasa tanya Pancasila itu, ketika ditanya Pancasila itu apa, wah Pancasila itu jadul Pak Sastro, itu urusan orang tua-tua lah, itu urusan generasi 45 gitu-gitu. Begitu saya jelaskan, loh sampean kemarin ngumpulin donasi untuk para COVID itu sudah Pancasila loh Mas. Oh iya ya Mas, iya gitu, dan lain sebagainya. Sampean pengajian dengan menyantuni itu sudah Pancasila. Oh tak kira itu cuma syariat Islam Mas yang gitu-gitu loh. Justru itu agama publik yang peduli pada itulah Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah ekspresi dari agama publik yang Anda yakini, bukan agama privat itu. Nah itu soal konsep agama publik dan agama privat itu bisa baca bukunya Yudi Latif lah. Nah yang berikutnya strategi yang perlu dilakukan dalam ini karena waktu mendesak ya, mengenalkan berbagai akar tradisi dan sejarah peradaban Nusantara. Anak muda sekarang memahami sejarah itu sebenarnya sebagai kronologi peristiwa, sesuatu yang jadul,
Padahal sejarah itu bisa menjadi sumber inspirasi, sumber aspirasi, dan sumber kreativitas. Banyak anak-anak sekarang yang nggak ngerti sejarah, akhirnya dia nggak punya marojiul hayah, nggak punya referensi hidup. Begitu dikasih referensi orang lain, dikasih referensi orang barat, ya dimakan aja referensi itu. Karena dia nggak punya referensi yang lain. Begitu ada referensi dari Timur Tengah, ya dimakan aja referensi Timur Tengah itu, dianggap sebagai agama atau apa. Karena dia nggak punya referensi beragama yang lain, gitu, yang bersumber dari akar tradisi dan budaya dia. Anak muda sekarang diajari gender misalnya oleh orang Amerika, ditelan mentah-mentah gender itu, gitu, dan bangga lagi. Padahal orang Amerika itu perempuan boleh memilih itu kan baru tahun 40-an 50-an. Kita anak-anak ini nggak tahu bahwa abad ke-7 kita sudah punya yang namanya Ratu Sima, pemimpin perempuan. Itu fotonya Tribuana Tunggadewi. Abad ke-14 dia sudah menjadi pemimpin kerajaan. Abad ke-9 kita punya Pramodawardhani, pemimpin Wangsa Shailendra. Abad ke-16 kita punya 17 punya Laksamana Malahayati, itu fotonya. Mimpin 100 kapal perang dan masing-masing kapal terdiri dari 300 sampai 500 anak buah kapal. Juru runding dan negosiator yang sangat canggih. Nah, itu kita anak-anak jangan-jangan enggak tahu gitu loh. Sehingga maka sejarah seperti ini perlu dikenalkan, bukan untuk dikagumi tapi untuk dijadikan referensi dan sumber inspirasi gitu. Oke, next. Ini strategi yang perlu dilakukan dalam pembumian. Kalau ini bisa terwujud, maka ya Pancasila akan bisa mewujudkan kesejahteraan bagi, sehingga produk hukum, produk kreativitas, produk ekonomi akan tidak seperti sekarang ini. Sebagai penutup saya mengingatkan ketika Kiai Abdul Hamid Kajuran didatangi oleh Mbah Ali Maksum mengadu karena Mbah Ali Maksum ragu Pancasila mau dijadikan asas tunggal. Ini kan berarti kita mau dipaksa untuk menjalankan Pancasila. Kata Kiai Hamid apa? Loh, kurang apa Pancasila itu Islamnya gitu. Justru kita patut bersyukur kalau Pancasila itu jadi asas tunggal. Artinya umat Islam punya cara untuk mengamalkan ajarannya, mengamalkan nilai-nilainya yang ada di bumi Indonesia ini. Sampai nggak usah jalankan 5 dari Pancasila, itu keberatan. Menjalankan 2 sila dari Pancasila itu sampean sudah jadi wali, kata Mbah Kiai Hamid itu. Apa itu? Yaitu sila ketuhanan dan sila kemanusiaan. Sila ketuhanan artinya Anda mengerti Tuhan, kenal perintah, tahu perintah Tuhan, dan mengamalkan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarangkan. Itu sila ketuhanan dari Pancasila. Akhirnya agama menjadi praktek hidup yang membawa manfaat bagi orang lain. Sehingga perilaku kita sebagai perwujudan cara bertuhan kita itu adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Itu yang dalam istilah Bung Karno disebut berketuhanan yang berkebudayaan itu. Nah, sila kemanusiaan artinya rumangsa uwong, ngerti uwong, nguwongne uwong. Jadi merasa orang, mengorangkan orang, dan nguwongke uwong, rumangsa uwong, ngerti uwong, mengerti orang. Ya, itu kalau mengamalkan 2 dari Pancasila ini, mesti Anda bisa bersatu, Anda bisa bermusyawarah dengan baik dan mewujudkan keadilan sosial. Nah, itulah strategi-strategi, ada 6 atau 7 strategi yang perlu dilakukan dalam pembumian Pancasila yang sudah mengalami proses ideologisasi itu. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, hadirin persawan, kalau Anda lihat paparannya Pak Sastro tadi itu, tentu Anda akan wow, ngerti kuabeh. Ya memang beliau itu begitu. Ya pemahamannya itu komprehensif. Mau ngomong sains oke, mau ngomong agama oke, mau ngomong sosial oke. Nah, mencari beliau itu agak sulit karena saking sibuknya itu. Makanya dia tadi kalau sudah wanti-wanti mau jam 3 mau meeting ini ya wajar saja. Dia itu hari-hari gitu, entah nanti ketemunya di Aceh atau ketemu di sana di. Saya itu jam 3 ketemu Wisnu Tama, jam 6 harus ke Bandung, Mas. Nah, makanya itu. Jadi kalau jenengan mau tindakan kemana-mana nanti ketemu di keraton ini kok ada Sastro gitu. Ya memang dia tugasnya begitu, merajut Nusantara, itu tugasnya Pak Sastro. Jadi
Saudara-saudara, itu tadi paparan dari Sastro yang tentu saja membuka cakrawala berpikir kita. Dan ini akan dilengkapi oleh satu narasumber lagi, yaitu Dr. Hasbullah Toisuta. Beliau ini adalah tokoh pemersatu bangsa ketika konflik Ambon. Dia ini salah satu orang yang terlibat dalam perjanjian Malino. Dia rektor di UIN dan dia adalah tokoh masyarakat Maluku. Kepada Dr. Hasbullah Toisuta, sekarang adalah waktu untuk Anda untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Silakan Dr. Toisuta, waktu untuk Anda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ngatawi yang luar biasa presentasinya, saya berasa menambah ketinggian tempat jatuh saya gitu kalau mau bicara disandingkan dengan Pak Zarwo. Sastro maksud saya. Pak Wenang tentunya sebagai founder Pawenang Institute. Sebagai provokator. Ya. Pertama-tama tentunya saya menyampaikan selamat atas pendirian Pawenang Institute ini. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama. Karena saya setelah selesai dari rektor, saya juga selain memimpin Masyarakat Ekonomi Syariah, sedang mendirikan satu yayasan juga, namanya Yayasan Sombar Maluku, Sombar Negeri Maluku. Sombar itu artinya pelindung, ya. Jadi dalam bahasa Ambon itu Sombar itu adalah pelindung. Dan fokus kerjanya itu pada bagaimana penguatan integrasi masyarakat, mengadvokasi masalah-masalah perdamaian, dan menguatkan proses-proses integrasi sosial yang sudah berjalan, yang sudah jalan sekarang ini. Gimana ya, saya pertama-tama tentunya menyampaikan selamat Hari Pancasila ya, 1 Juni selaku Hari Pancasila, dan tentunya ini menjadi momen untuk kita bersama berefleksi ya, yang mana nilai-nilai atau katakanlah apa yang disampaikan oleh Pak Sastro tadi itu sudah kita amalkan belum? Jadi menjadi momentum untuk kita merefleksi bahwa Pancasila yang sesungguhnya digali dari akar tradisi atau katakanlah nilai-nilai budaya kita sendiri itu sejauh mana terimplementasikan, ya, terimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, memang kita kalau saya pernah membaca pandangan Russell yang pernah mengemukakan bahwa dunia ini diolah menjadi dua, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Tapi pada saat itu langsung disanggah oleh Bung Karno bahwa Anda tidak tahu bahwa kita di Timur juga punya kekayaan nilai-nilai yang berbeda dengan dua kutub ideologi tersebut. Dan bukan saja di wilayah Asia, mungkin juga di Afrika dan sebagainya. Artinya apa? Setiap bangsa, setiap negara atau setiap komponen masyarakat bangsa itu memiliki nilai-nilai yang dengan nilai-nilai tersebut, dengan sesuatu nilai tersebut itu dia bisa menjadi panduan moral untuk membangun peradaban bangsa tersebut. Gardner misalnya pernah menyatakan bahwa suatu bangsa tidak mungkin menjadi bangsa yang besar bila dia tidak mempercayai sesuatu yang di situ ada dasar-dasar atau basic moral dan menjadi bagian untuk digali bagi kemajuan bangsa itu. Artinya apa? Keberadaan suatu bangsa kalau tidak ada nilai-nilai yang dipercayai untuk menjadi fondasi bangsa itu, maka bangsa itu tidak mungkin berjaya.
Maka Indonesia tentunya dalam proses pencarian identitas bangsa sejak masa rintisan pembibitan Pancasila sejak tahun 1920, di mana munculnya gerakan-gerakan kebangsaan dan ide-ide negara muncul, dan itu proses-proses penyemaian nilai-nilai Pancasila itu sudah mulai digali. Sampai kepada nantinya Bung Karno kemudian mencoba merumuskan nilai-nilai Pancasila itu di tanggal 29 dan 1 Juni. Tepatnya pada tanggal 18 Agustus Pancasila itu resmi menjadi satu pandangan hidup bangsa, katakanlah ideologi negara. Nah, yang kita lihat dari sini bahwa di dalam nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan syarat dengan berbagai nilai-nilai yang pro kemanusiaan. Di samping tadi disebut oleh Pak Sastro tadi bahwa spiritualitas, nilai-nilai spiritualitas itu juga ada. Namun demikian bahwa sejauh mana selama 76 tahun ini kita merdeka, kok Pancasila ini belum bisa terasakan atau belum bisa kita merasakan nilai-nilai yang ada itu mensejahterakan, melindungi atau memberikan kemanfaatan bagi manusia Indonesia ini. Ya, saya kemarin membaca dua tulisan menarik dari Buya Syafi'i Ma'arif dan Magnis Suseno di Kompas, dan apa yang dilihat dari sana, dari kedua penulis itu memaparkan bahwa dari Buya sendiri dalam pandangannya bahwa Pancasila ini masih menjadi etalase, ya, menjadi etalase yang belum membumi dalam kehidupan kita, ya, yang belum membumi kehidupan kita. Sementara Romo Magnis menganggap bahwa ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Pancasila itu sendiri, misalnya munculnya radikalisme dan sebagainya. Itu kemudian menjadi masalah dalam konteks kekinian, bagaimana kita mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan. Saya bagi bangsa Indonesia, sesungguhnya kita bersyukur bahwa di dalam kemajemukan kita, ya, di dalam kemajemukan kepelbagaian kita, Indonesia ini ibarat Zamrud Khatulistiwa dengan dengan kekayaan yang ada, dengan luasan wilayahnya yang cukup luar biasa, dengan beragam etnis dan subetnis, dengan beragam bahasa, ya, dengan beragam agama, ya, dengan beragam agama, ya, 6 agama formal. Setidaknya kita negara mengakui 6 agama formal, di samping agama-agama lokal, ya, kepercayaan lokal yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi kepelbagaian ataupun kemajemukan dan keragaman ini sesungguhnya menjadi suatu kekuatan kita, ya, kekuatan kita, di mana kekuatan keragaman ini apabila dia dikelola secara maksimal, ya, dikelola, dimanage secara baik, maka keragaman ini bisa menjadi suatu aset yang luar biasa dalam bangunan keindonesiaan kita. Tapi andaikan misalnya keragaman ini tidak mampu kita manage secara baik, kita kelola secara tidak proporsional dan tidak profesional, maka bukan tidak mungkin masalah-masalah konflik sosial, berbagai macam permasalahan bisa muncul di dalam kita tidak mampu mengelola keragaman itu. Nah, salah satu aspek penting yang kita lihat dan saya
minta untuk membicarakan itu adalah bagaimana kerukunan, keberagaman agama ini bisa dieksplor atau dikembangkan untuk kesejahteraan Indonesia ini. Ya, kita bisa menyadari bersama bahwa keragaman agama yang ada di Indonesia, ya, kepelbagaian agama kita yang ada di Indonesia ini adalah sesuatu yang memang sudah eksis sejak dari sananya, ya. Artinya apa? Bahwa Indonesia itu hadir dengan keragamannya dalam perspektif budaya, dalam perspektif bahasa dan sebagainya, termasuk dalam perspektif agama. Nah, sekarang ini kita lihat di era milenial sekarang ini, ya, kok kemudian agama dibenturkan. Kondisi kita di konteks kekinian kita, ya, pemahaman, pemikiran keagamaan itu miskin nalar kritis, ya. Tidak ada nalar kritis, ya. Kita kekurangan nalar kritis untuk mencoba mendialogkan baik itu agama dengan agama maupun agama dengan budaya atau antar agama, ya. Semua realitas sosial itu kita terpengaruh dengan kondisi-kondisi di media sosial yang pemberitaan-pemberitaan yang muncul, kemudian umat beragama itu kemudian dipecah akibat pemikiran-pemikiran, dan kita miskin nalar kritis itu tadi, ya. Ya. Padahal kita tahu bersama kalau dimensi-dimensi keagamaan kita lihat dari konstruksi historikal misalnya, bahwa aspek pertama, agama itu bisa muncul berwujud dalam bentuk formalisme, misalnya rumah-rumah ibadah, kemudian dimensi-dimensi formal agama. Itu aspek keluarnya. Tapi selain kita butuh aspek-aspek itu dalam konteks bagaimana pemahaman keagamaan itu, kita butuh agama itu harus mampu masuk pada wilayah realitas sebuah dialog yang menggunakan nalar kritis gitu loh, ya. Nalar kritis yang terjadi sekarang ini adalah kita kehilangan nalar kritis untuk mencoba membangun dialektik dalam proses pemikiran keagamaan. Sekarang ini membanjirnya pikiran-pikiran yang dalam tanda petik transnasional. Dan anehnya pada lapisan bawah, pada lapisan masyarakat bawah itu, ya, diterima secara apa adanya, ya. Sehingga muncul gerakan-gerakan takfiri, gerakan-gerakan yang mengkafirkan kelompok-kelompok lain, ya, ya, gerakan yang menegasikan kelompok lain. Karena apa? Karena kita kekurangan nalar kritis tadi, ya. Kalau agama itu mampu kita dialogkan dengan budaya seperti yang disampaikan oleh Pak Sastro tadi, ya, itu harus bisa, ya. Agama harus mampu didialogkan dengan realitas kebudayaan yang ada, ya. Di Ambon misalnya, apakah ini kan ada kelompok-kelompok yang memiliki pandangan bahwa pela gandong itu adalah bid'ah dan sebagainya. Apa itu pela gandong? Pela gandong itu bid'ah, ya. Hal-hal yang, ya, dalam nilai-nilai warisan-warisan yang sudah ada yang kita pertahankan, tapi kemudian tingkat pemahaman yang tidak menggunakan nalar kritis tadi dengan apa yang dia dapatkan dari media yang sudah ada, kemudian dia anggap hal-hal yang seperti tradisi-tradisi lokal yang ada itu kemudian dianggap bid'ah misalnya. Ini berarti bahwa kemudian butuh upaya untuk mendialogkan agama itu dengan kebudayaan itu sendiri. Yang berikutnya, agama itu harus mampu juga butuh nalar kritis untuk mendialogkan secara terus-menerus, karena tanpa menggunakan nalar kritis untuk kita berdialog, maka
agama kehilangan kekuatan kekuatan moralnya, kekuatan untuk membangun peradaban, ya. Ya, yang kita hadapi itu hanya persoalan-persoalan yang ya formalistik itu saja, ya, ya ibadahnya, ya sholatnya, ya kita terpengaruh oleh bungkusannya, ya bungkusannya, tapi kita melepas hakikatnya, kita melepas isinya, ya. Padahal yang penting dari situ adalah samping bungkusannya yang mungkin kita juga harus bagaimana menginternalisasi nilai-nilai yang dikandung dalam setiap agama itu. Yang berikutnya mungkin proses-proses membangun interrelasi atau katakanlah integrasi antara agama itu penting. Di tengah kondisi bangsa seperti sekarang, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kesadaran kebinekaan itu tergerus dengan adanya munculnya kelompok-kelompok agama yang cenderung menegasikan yang lain itu tadi. Karena itu proses-proses dialog di antar lintas agama, di antar agama maupun lintas agama itu juga perlu kita bangun secara bersama. Inti daripada dialog itu apa? Artinya apa? Kita tidak ingin berdialog untuk tapi bagaimana caranya mendapatkan titik temu bahwa kita ini berada dalam suatu realitas bangsa yang majemuk dan kita butuh bersama-sama untuk membangun bangsa ini secara bersama. Ya, kita kan tidak minta dilahirkan menjadi Muslim, menjadi Yahudi atau menjadi menjadi Kristen. Saya sendiri tidak pernah minta dilahirkan menjadi orang Ambon. Ya, kalau diminta mau lahir dengan agama apa, mungkin saya tidak mau lahir dengan agama lagi. Saya mau jadi manusia atau humanis saja. Tapi karena itu bukan pilihan kita, maka ini harus didialogkan, harus dibangun kesadaran bersama. Kesadaran bersama dalam bahasa saya harus ada kesadaran dengan adanya logo, katakanlah Bhinneka Tunggal Ika, maka kesadaran keberagaman, kesadaran kebinekaan itu bukan dipelajari. Kesadaran keberagaman itu dia tidak dipelajari karena kita memang lahir dalam keragaman. Kita berada di tengah-tengah keragaman itu. Jadi kita tidak lagi belajar keragaman, tapi bagaimana menyadari bahwa kita ada hadir dalam keragaman itu. Keragaman adalah sesuatu yang meniscaya, ya, sesuatu yang meniscaya. Dan bagi kita sekarang adalah bagaimana mengelola keragaman keagamaan itu, bagaimana mengelola keragaman keberagamaan itu untuk kepentingan yang lebih besar bangsa ini. Ya. Kadang kita melihat masalah satu aliran keagamaan yang muncul di sini, Syiah misalnya, Ahmadiyah misalnya. Lalu kita seperti polisi kebenaran, ya. Kita seperti polisi kebenaran yang menjas sah tidaknya keyakinan orang. Ya, ini saya pikir nggak benar, ya. Karena yang berhak untuk menjas sah tidaknya keyakinan orang itu adalah Tuhan sendiri, ya. Jangan kita mudah-mudah mengkafirkan orang lain. Ya, gejala yang muncul sekarang ini adalah gejala mengkafirkan, mudah menuduh yang tidak seagama, tidak sepaham dengan dia. Lalu Anda sudah hijrah atau belum? Lalu identikan dengan yang begitu. Inilah yang saya katakan bahwa dalam konteks pemikiran keagamaan, ya, kita kehilangan nalar kritis tadi untuk mencoba mendialogkan baik itu agama dengan budaya atau mencoba mencari dialektika dalam proses pemikiran-pemikiran keagamaan. Jadi ini yang penting. Kesadaran keberagaman, kesadaran akan pluralitas kehidupan itu tidak harus untuk dipelajari lagi. Jadi kita diskusikan. Tapi yang penting adalah dia menjadi kesadaran kita. Ya. Dia menjadi kesadaran kita bahwa
keragaman, kebinekaan itu adalah sesuatu yang meniscaya, ya. Kesadaran kebinekaan bahwa kita itu adalah bangsa yang beragam suku, beragam agama, beragam budaya, itu sudah menjadi bagian dari bagian dari proses menjadi Indonesia. Nah, dalam proses membangun kesadaran itu, seorang, katakanlah kita sebagai Muslim, sebagai sebagai Kristen, sebagai orang yang beragama di Indonesia, harus memperkaya spiritualitas kita. Dalam pengertian bahwa spiritualitas kita itu kering bila kita hanya memahami spiritualitas Islam saja, katakanlah dalam konteks Islam. Tapi dia semakin kaya dalam konteks kekayaan spiritualnya apabila dia beyond, ya. Artinya dia keluar melampaui batas-batas spiritualnya sendiri, ya. Apakah kita pernah mendidik anak-anak kita untuk misalnya hadir ke gereja, hadir ke pure, hadir ke katedral? Padahal bagi saya ini pikiran-pikiran seperti ini penting untuk memperkaya wawasan spiritualitas kita dan untuk memperkaya wawasan keindonesiaan kita, ya. Terkadang kan kita sebagai orang tua nggak pernah, guru-guru di sekolah juga nggak pernah mendidik anak-anaknya, tahu mungkin merasa nggak bisa kalau misalnya kemudian anak-anak kita diajak untuk datang ke gereja, melihat bangunan gereja, diajak untuk melihat katedral, pura dan sebagainya. Padahal bagi saya itulah kalau kita praktekkan dia menjadi kekayaan kita, ya. Alangkah miskinnya anak-anak kita sebagai calon-calon pemimpin, adik-adik kita sebagai calon pemimpin, yang kekayaan spiritualnya harus mengerti secara sempit pemahaman agama secara dogmatis, ya. Tapi kalau misalnya dia kemudian beyond untuk mengenalkan rumah-rumah ibadah lain, dia mengenalkan tokoh-tokoh agama yang lain, saya pikir ini sebuah kekuatan penting untuk memperkaya wawasan spiritual kita dan wawasan kebangsaan kita. Ya, bahwa bangsa ini menjadi keberagaman bangsa dengan beragam agama ini menjadi sesuatu yang harus diperkuat untuk membangun keindonesiaan kita ini. Saya dengan Pak Jeki Manuputi, saya tiap Natal saya bawa anak-anak saya ke Pak Jeki Manuputi untuk keselamatan Natal dan sebagainya. Dan saya pikir bahwa itu tidak mengurangi iman saya sebagai Islam. Tidak ada yang mengurangi iman saya. Dan proses pendidikan juga harus mampu membangun proses kerukunan ini untuk kesejahteraan bersama, untuk kemanusiaan, katakanlah untuk bangunan keindonesiaan ini yang menjadi penting buat kita. Coba kita bayangkan misalnya di negara-negara Arab sana yang satu bahasa, satu agama, mayoritas, satu kebudayaan, ya. Tapi di sana mereka terpecah belah, ya. Konflik tidak berkesudahan, ya. Konflik tidak berkesudahan. Intinya apa? Karena mereka tidak punya landasan ideologi seperti kita Pancasila ini. Ya, kembali lagi ke Pancasila. Ya. Semua di sana, ya. Agamanya sama, budayanya sama, bahasanya sama, tapi konfliknya tidak pernah berakhir. Selalu ada konflik yang didasari suku dan sebagainya. Karena itu kita bersyukur dengan Indonesia kita ini. Saya dalam setiap postingan di Facebook kalau kaitannya dengan masalah kebangsaan, selalu pesannya di bawah saya kasih tagar, jangan lelah mencintai Indonesia, ya. Persoalan ada kekurangan-kekurangan yang ada dengan negara ini, ya kita terima dan itu menjadi tanggung jawab kita. Yang tadi disampaikan oleh Pak Satro itu menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana membumikan nilai-nilai keadilan, ya. Bagaimana kita bisa merasakan nilai-nilai demokrasi, bagaimana kita merasakan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, ini menjadi tanggung jawab kita untuk bagaimana menyemai nilai-nilai itu dalam praktek-praktek kehidupan kita,
Sehingga apa yang oleh Romo Magnis atau apa yang oleh Buya dicatat kemarin itu jangan hanya Pancasila menjadi etalase saja, tapi dia harus tetap membumi, kalau dalam istilah kalau Pak Sastro tadi bilang jangan membumi nanti jadinya dikebumikan, tapi bagaimana Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu built-in di dalam kehidupan kita, ya. Dia bisa menjadi bagian dalam kehidupan, tentang bagaimana lingkungan, tentang masalah ekonomi. Hal yang paling penting juga adalah masalah ekonomi, termasuk dalam hubungan membangun kerukunan bangsa ini, ya. Bagaimana bangsa ini mau rukun, bagaimana bangsa ini mau sejahtera kalau antar umat beragama saling saling baku bakalai terus, baku hantam, baku pukul dan sebagainya. Kesejahteraan itu tidak mungkin dicapai kalau terjadinya konflik, ya, apalagi konflik agama misalnya. Jadi satu-satunya jalan untuk menciptakan Indonesia yang rukun ke depan dalam konteks ini, maka semua agama di Indonesia ini harus bergandengan tangan bersama-sama, ya, membangun kerukunan bangsa ini, membangun kesatuan, menyadari kesesamaan untuk bersama-sama bergandengan tangan untuk kesejahteraan bangsa ini yang saya pikir menjadi penting. Kita tidak bisa hidup secara menyendiri gitu. Artinya agama tidak dalam konteks Islam misalnya tidak mungkin lah kita. Kan pluralitas atau kepelbagaian sesuatu yang given, yang diberikan oleh Allah buat kita. Bagaimana kita bisa hidup sejahtera atau kita bisa hidup karena berarti kita melawan sunnatullah yang pada hakikatnya Tuhan menciptakan kita dalam realitas kepelbagaian, dalam realitas kemajemukan kita. Untuk itu Pancasila yang nilai pertamanya atau sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa ini betul-betul kita hayati bersama, dan dalam konteks ini butuh keterbukaan kita. Dalam perspektif agama adalah butuh keterbukaan kita, butuh kita mampu berdialog secara baik, kemudian butuh pikiran-pikiran kritis untuk bagaimana kita sama-sama umat beragama menyadari pentingnya bersatu untuk kepentingan bangsa, untuk kesejahteraan bangsa ini. Bagaimana dengan melihat topik perlunya rekayasa itu dan kembali, bagaimana ideologi melihat dapat ini dari ini pertanyaannya ada, dengan melihat topik perlunya rekayasa sosial untuk kesejahteraan kehidupan, mohon penjelasan dari sisi mana kita dapat membumikan Pancasila sebagai ideologi yang melangit agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Mengapa perlu rekayasa sosial sementara Pancasila digali dari bumi Indonesia? Oke. Sebetulnya saya sudah menjelaskan beberapa strategi pembumian tadi yang ada 6E itu tadi, mulai dari merubah kerangka pikir dalam membangun konstruksi pengetahuan dan konstruksi teoritik ilmu-ilmu gitu, dan menjadikan Barat dan Timur sebagai referensi untuk disejajarkan dengan keilmuan-keilmuan yang ada di Nusantara ini. Itu skenario pertama, karena dengan demikian akan tercipta pengetahuan yang genuine, tidak seperti yang sekarang ini terjadi social imagination gap. Kita belajar hukum, kita belajar teori-teori sosial, kita belajar pemikiran-pemikiran dari Barat dan Timur, dan kita terapkan itu letterlek. Akibatnya ya tabrakan, nggak matching. Apa yang disampaikan oleh Pak Hasbalah itu tadi, itu sebetulnya adalah contoh konkret bagaimana terjadinya benturan antara pemikiran-pemikiran yang ada di Timur Tengah terutama dalam hal keagamaan dengan konstruksi sosiologis bangsa Nusantara. Akhirnya ya nggak bisa hidup, kita berantem terus, gegeran terus. Masa pela gandong dibilang bid'ah, gitu misalnya kayak gitu. Nah, zaman Nabi ya nggak ada pela gandong, di Arab nggak, bahasanya aja bahasa Ambon, itu nggak bahasa Arab.
Tetapi seluruh nilai-nilai yang diajarkan di Pela Gandong itu, bagaimana kita harus empati kepada orang, bagaimana kita harus peduli kepada orang lain, itu jelas-jelas sudah sangat Islami. Justru Pela Gandong itu adalah cara mengamalkan ajaran Islam dengan konteks konstruksi sosiologis masyarakat Ambon. Sehingga dengan cara ini betul-betul bisa dibuktikan bahwa Islam sokah likuli zamanin wa makanin, bisa diterapkan di sembarang waktu dan tempat. Kalau pola-pola penyelesaiannya tiru seperti orang Arab, di mana ketika beda sedikit langsung dibunuh, ketika beda sedikit langsung dipersekusi, itu seperti Arab jahiliyah dulu, dijadikan referensi dalam membangun relasi sosial antar masyarakat, ya yang terjadi agama menjadi sumber konflik gitu loh. Nah, itulah perlunya kearifan, ya, perlunya wisdom, perlunya hikmah dalam menerapkan ajaran-ajaran Islam gitu. Sehingga terwujud Pela Gandong, terwujud yang namanya Merti Bumi, terwujud yang namanya Isakot Bay, Isakot Kai, itu yang ada di Merauke, muncul yang namanya Sipahalima dan lain sebagainya itu. Jadi soal ekspresi, bentuk, wujud itu Islam memberikan ruang. Yang penting ajaran, nilai-nilai Islam itu bisa terlaksana, terjabarkan, teramalkan dengan baik. Nah, demikian juga dengan inilah konstruksi berpikir yang Pancasila itu seperti itu. Jadi caranya adalah merubah mindset berpikir sehingga menjadi konstruksi teoritik, world view, cara bahasanya cara pandang yang tetap mengaitkan antara rasionalitas dan spiritualitas. Nah, yang berikutnya langkah-langkah praktis seperti yang tak contohkan ada 5 langkah itu. Kalau Pak Hasbala tadi menyatakan perlu ada praksis-praksis yang menciptakan ruang perjumpaan, ruang interaksi. Sehingga dengan perjumpaan, dengan interaksi, maka perbedaan akan terjembatani, tidak sekedar dipahami, tetapi juga menimbulkan empati. Kalau nggak ada ruang perjumpaan, akhirnya curigaan doang. Nah, sekarang ini yang terjadi, kita tersegregasi dalam sekat-sekat, benteng-benteng, tembok-tembok yang tidak terwujud tetapi ada, tidak terlihat tetapi terasakan. Nah, maka cara membumikan Pancasila dalam suasana seperti ini adalah melalui interaksi, praktek-praktek perjumpaan. Yang kedua, menggali, mengeksplorasi budaya tradisi baik yang sudah ada untuk di-mainstreamingkan. Yang keempat adalah mengapresiasi individu maupun komunitas yang sudah mengamalkan, menjalankan, menerapkan nilai-nilai Pancasila. Persis seperti yang dilakukan oleh Pak Abdullah Toisuta, Pendeta Jack Manuputi ketika punya prakarsa untuk merajut serpian-serpian hati yang retak dan tersobek melalui pendekatan-pendekatan yang lebih humanisme. Itu adalah langkah-langkah nyata yang bisa dilakukan. Nah, konkret lagi sekarang apa Mas? Ini dunia pendidikan kan sudah seperti ini. Ada buku menarik yang ditulis oleh Romo Haryatmoko yang judulnya adalah Pendidikan Masa Depan di Era Disrupsi itu. Beliau menyatakan bahwa ada perubahan mendasar di dunia pendidikan karena beberapa fungsi-fungsi pendidikan itu sudah diambil alih oleh teknologi. Terutama kalau kita pakai taksonomi Bloom, dimensi kognitif itu sudah diambil alih oleh teknologi. Karena apapun pengetahuan sekarang, sampean pegang Google, handphone, ketik Google, itu pengetahuan sudah diperoleh di sana, gitu. Sehingga taksonomi Bloom pada level kognitif, level 1, 2, 3 itu sudah bisa di-provide oleh teknologi. Tapi satu hal yang tidak bisa di-provide teknologi itu adalah persoalan rasa, empati, gitu loh. Nah, inilah yang perlu kita kembangkan sekarang ini, yaitu menghidupkan rasa. Dan itu tidak bisa diwakili oleh teknologi. Kita bisa melihat makanan yang enak, mewah, tapi kita nggak akan bisa mencium baunya, gitu. Kita bisa mengetahui konsep teori pengetahuan di Google, tetapi kita nggak bisa itu menyentuh dimensi afeksi kita, gitu. Nah, maka strategi pendidikan sekarang konkret pembumian Pancasila adalah menghidupkan rasa melalui interaksi, perjumpaan dan komunikasi yang hangat, gitu ya, akrab, sehingga timbul empati antara satu dan lainnya.
Kenapa kebijakan-kebijakan kita sekarang tidak atau kurang mengabsorb, kurang mengakomodir kepentingan-kepentingan rakyat? Ya bisa jadi karena yang bikin kebijakan lebih banyak bergaul dengan pemangku kepentingan yang di atas daripada dengan mereka-mereka yang di bawah. Sehingga empati, pemahaman terhadap yang di bawah menjadi berkurang. Nah, inilah maka dalam Pancasila itu diajarkan bagaimana noto rasa itu. Bung Karno pernah mengatakan ketika pidato di depan PBB tanggal 1 September tahun waktu itu tahun 50-an ya. Dia mengatakan bahwa Pancasila ini adalah ideologi yang komplit. Dia melampaui Declaration of Human Rights sebagai representasi dari kapitalisme dan melampaui manifesto komunis sebagai representasi dari ideologi sosialis gitu. Dia mengatakan bahwa Declaration of Human Rights tidak mengandung keadilan sosial karena mengedepankan kepada humanisme liberal dan materialisme. Sementara manifesto komunis sebagai ekspresi dari sosialis tidak mengandung ketuhanan yang Maha Esa. Maka Bung Karno waktu itu mengatakan oleh karena itu Pancasila adalah pelengkap dari Declaration of Human Rights yang minus kemanusiaan, minus keadilan, dengan manifesto komunis yang minus ketuhanan dan spiritualitas. Dan beliau mengatakan bahwa Pancasila adalah hogere of tracking, hogere of tracking dari Declaration of Human Rights dan manifesto komunis. Nah, ini kan artinya apa? Bahwa Pancasila dimensi rasa, dimensi spiritualitas itu yang tidak bisa digantikan dan diwakili oleh teknologi. Maka Mas Argawi tadi ketika tanya, pendidikan sekarang lebih mengarah kepada industrial usual gitu ya, industrial demand, dari dulunya knowledge demand gitu. Ini juga akan mengalami krisis. Knowledge demand mengalami krisis karena dia menghilangkan dimensi spiritualitas, kurang lengkap gitu ya. Maka akhirnya timbul kritik-kritik terhadap rasionalitas modernis seperti yang dilakukan oleh madhab kritis dari Jürgen Habermas misalnya, seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok postmodernisme misalnya. Tapi sayangnya kritik mereka itu solusinya tetap tidak mengakui adanya spiritualitas gitu. Nah, maka inilah cara konkret yang perlu dilakukan untuk melakukan pembumian Pancasila itu ya, 6 tahap itu yang perlu dilakukan. Saya kira itu pertanyaan yang ke saya ya, yang perlu saya jawab. Mungkin selebihnya Pak Hasbala bisa langsung, karena ini kayaknya moderatornya hilang ini Pak Hasbala. jadi kita self moderation ini. Ya, terima kasih. Saya melihatnya setuju dengan apa namanya yang disampaikan oleh Kiai Sastro tadi, bahwa apa yang disampaikan itu saya setuju, dan saya lihatnya begini, bahwa kita ini masih kurang pendidikan nilai gitu. Nilai-nilai yang disampaikan, nilai-nilai kearifan, nilai-nilai baik yang disampaikan oleh Kiai Sastro tadi, dalam praktek pendidikan itu belum nampak lah, belum nampak, sehingga pendidikan yang kita dapatkan itu hanya melahirkan apa namanya manusia mekanis saja seperti yang disampaikan, hanya untuk kebutuhan industri dan sebagainya. Tapi proses penanaman nilai itu menjadi penting juga. Nilai apa? Kalau dalam konteks kepel bagayan kita, maka sesungguhnya inti dari apa yang saya sampaikan itu adalah pentingnya perjumpaan, ya, perjumpaan antar budaya, perjumpaan antar agama, pokoknya apa dibangun mekanisme sosial, atau pendidikan bisa membangun mekanisme itu yang dimana orang bisa berjumpa dan menyadari bahwa sebenarnya kita di Indonesia ini kaya akan nilai-nilai seperti ini ya, nilai-nilai budaya, nilai-nilai pela gantong. Memang dalam seremoni-seremoni tertentu, misalnya dalam karnaval-karnaval tertentu, biasanya muncul apa pakaian-pakaian adat, tapi tidak berhenti sampai di situ.
proses penanaman nilai untuk dia hidup dalam kepribadian itu yang menjadi penting. Jadi tidak sebatas seremoni-seremoni saja, tapi bagaimana nilai itu bisa terinternalisasi dalam pemikiran kita, dalam kesadaran kita. Misalnya menanamkan nilai kemanusiaan, ya. Kita ini kan memiliki identitas yang beragam, tapi Pancasila menyatukan kita dengan nilai persatuan dan sebagainya. Maka di dalam keragaman itu dengan kesadaran pendidikan nilai atau kesadaran nilai yang berbeda beragam itu kita bisa saling mengenal lebih jauh gitu. Itu pandangan saya. Kita bisa saling menghargai, ya. Jadi dalam konteks agama juga seperti itu. Bahwa saya dalam beberapa kesempatan, misalnya sepanjang rektor dan saya dalam pertemuan dengan masyarakat lain, saya bilang IAIN atau katakanlah IAIN itu tidak untuk membangun tembok-tembok mengalienasi diri, tapi dia harus membangun jembatan-jembatan perjumpaan. Nah, baik Islam juga sejatinya tidak harus membangun tembok untuk dia tidak mau menerima kelompok lain, tidak mau bersosialisasi dengan kelompok lain, tapi dia harus membangun jembatan-jembatan perjumpaan, sehingga di dalam perjumpaan itu kemudian apa yang dikatakan tadi, bahwa kita memiliki kekayaan nilai, kita memiliki kekayaan spiritual, kita memiliki segudang pemahaman, ternyata saudara saya yang Katolik ini, nilainya seperti ini, nilai-nilai kemanusiaan yang dibangun seperti ini. Saudara saya yang Protestan itu ternyata pandangannya seperti ini, yang Buddha seperti ini, dan yang dengan demikian kan kita kaya dengan kesadaran spiritual. Dan apa yang disampaikan oleh Kiai Jarod itu adalah kita memiliki kesadaran untuk empati, ya, empati nasib yang saudara saya yang lain, agamanya lain, itu dia merasa penderitaannya seperti apa, seperti itu juga saya rasakan gitu, ya. Dalam bahasa Ambon, sagu salempeng di patah dua, ya. Sagu sepanggal itu dirasakan bersama, potong di kuku, rasa di daging, ya. Kalau kuku saya tersayat, maka seluruh tubuh saya itu terasa sakit. Artinya kalau saudara saya yang di pihak lain tersakiti, maka saya juga tersakiti gitu. Jadi ada dengan perjumpaan nilai, dengan penanaman nilai, itu maka rasa empati itu dengan sendirinya dia hadir dalam kehidupan kita, sehingga pendidikan katakanlah tidak hanya terbatas pada menciptakan manusia untuk dalam kepentingan industri saja, dalam kepentingan ini saja, tapi kita butuh nilai di sini, kita butuh nilai untuk saling berjumpa, kita butuh nilai untuk saling empati. Saya pikir di situ nilai-nilai Pancasila yang mungkin yang harus kita tanamkan, yang harus kita internalisasikan dalam kehidupan kita. Saya pikir seperti itu, Pak. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Iya, itu nampaknya sudah muncul itu Pak Moderator. Halo Pak Moderator. Halo. Halo Pak Moderator. Ya? Pak Moderator. Tadi sudah Halo Pak Moderator. Halo Pak Moderator. Halo Pak Moderator. Nah, ini baru terbuka. Wah, ini sudah terbuka. Tadi itu ada gangguan mati lampu di sini, jadi semua host yang ada di sini kena semua. Makanya kemudian saya minta Anda kebetulan kan saya jadikan host, maka tolong di-accept gitu. Kalau untungnya saya jadikan Anda host sehingga tidak mati semua. Gitu. Ini sekarang video saya belum bisa muncul, tapi suara sudah muncul. Saya mengikuti tadi itu jawaban-jawaban dari Ki Sastro sama Pak Hasbullah Thoisuta menjawab beberapa pertanyaan tadi itu, dan itu memang menarik sekali ya. Artinya banyak PR bagi kita sebenarnya.
yang PR terutama adalah bagaimana kita mengkonstruk suatu pemahaman masyarakat yang bisa integratif. Jadi memahami Pancasila, kalau kita kembalikan kepada apa yang saya paparkan di dalam maklumat tadi itu, bahwa kata kuncinya adalah adanya keterpisahan antara ilmu dan sains, antara sains dan religion kan gitu. Nah inilah yang perlu kita gabung lagi antara sains dan religion. Kalau kita kaitkan dengan Pancasila sebenarnya, kita ini kan absen, ada keterpisahan antara ketuhanan yang Maha Esa dengan kalau dalam konteks keilmuan ya, itu keterpisahan antara sains dan religion. Maka kemudian ini bahayanya malah, yang memahami dalam konteks keilmuan positivistik ini kan memunculkan ada keterbelahan dengan, ada jarak dengan agama. Sehingga orang yang masuk ke dalam proses keilmuan yang positivistik ini kecenderungannya adalah menekan pihak lain atau melakukan pressure atau apa ya, semacam penjajahan gitu, karena hilangnya lepas dari agama. Begitu juga dari orang yang memahami agama tetapi lepas dari konteks keilmuan, ini bisa menjadi bahaya juga, kayaknya menjadi demagog gitu kan. Munculnya paham demagog itu, dan itu bisa menjadikan paham kekerasan itu dari dua sisi. Dan ini kalau kita lihat dalam konteks ini ya sekarang ini terjadi seperti itu. Nah ini penting, maka pemikiran dari Ki Sastro tadi dan Pak Hasbullah Toyisuta untuk integratif, supaya kita menimbulkan nalar kritis dan lain sebagainya, pemahaman memang ya demikian adanya. Bukankah begitu Ya, Ki Ageng Sastro? ya ini karena sudah mau jam 3, saya cuma closing aja ya, mengatakan bahwa Ya. dalam paradigma keilmuan Nusantara, saya kurang kalau perbedaan antara sains dan religion ya, saya selalu membedakan antara rasionalitas dan spiritualitas, karena dalam unsur rasionalitas ini juga ada unsur religiositasnya juga gitu loh, ada unsur sainsnya juga. Sementara dalam unsur spiritualitas ini juga ada unsur religiositasnya juga, ada unsur saintisnya juga gitu. Nah maka kembalinya pada integrasi antara spiritualitas dan rasionalitas inilah sebetulnya yang menjadi konstruksi dari pemikiran kenusantaraan. Kalau kita akarnya lebih jauh lagi, keislaman itu selalu seperti itu. Makanya kalau di konstruksi pemikiran Nusantara kan dibedakan antara ilmu, ngilmu, dan kawruh. Nah kalau di Arab atau di dalam Islam dibedakan antara taklim, tarbiyah, dan takdib. Itu misalnya kayak seperti itu. Jadi ilmu dalam konstruksi ini itu ya yang rasional, positivistik, empirik, material. Orang-orang yang berpandangan religiusnya itu sangat simbolik, formal, dan tekstual, itu adalah pola pikir beragama. Dia bisa menyatukan keberagamaan, tapi agama hanya dipotong spiritualitasnya, rasanya dihilangkan, sehingga dia tega membunuh orang, tega mencuci maki orang, tega memfitnah orang atas nama religiositasnya dia itu, karena kehilangan rasa, dia kehilangan spiritualitas gitu di situ itu gitu. Nah kemudian ngilmu itu sudah masuk dimensi spiritualitas, yaitu olah rasa, olah batin, olah jiwa gitu ya, sehingga kepekaan batin, jiwa, rasa ini mampu menangkap postulat-postulat Tuhan, postulat-postulat alam, dan ini juga melahirkan suatu konstruksi saintifik, sehingga bisa bangun Candi Borobudur misalnya. Meskipun belum ada traktor, belum ada forklift, jalannya belum aspalan, masih di tengah rawa, itu kalau pakai ilmu akal toh nggak sampai itu gitu. Nah misalnya seperti itu. Nah Pancasila itu menjaga integritas ini sebetulnya. Maka kita rute peradaban itu harus kembali kepada rute epistemologi dan keilmuan ini. Ini dari segi keilmuannya. Kapan-kapan kita bisa diskusi ini gitu. Untuk tentang epistemologi Pancasila misalnya. Sehingga metodologinya akhirnya menjadi berubah, menjadi lebih komplit misalnya dari segi itunya. Ibnu Abid Al-Jabiri misalnya membagi menjadi yang tadi itu Bayani, Burhani, Irfani. Irfani dalam terminologi Barat itu nggak ada gitu. Nah kemudian Hasan Hanafi mengkritik ini dengan minal akidah ila saurah,
Karena dari dogma ke revolusi, dogma-dogma yang ada itu membuat bekunya hati, bekunya akal, bekunya pikiran, gitu ya. Sehingga perlu tindakan revolusioner menghidupkan dogma ini dengan, yaitu nanti kita bicara soal epistemologi Pancasila, larinya ke situ. Tapi dalam rangka membumikan Pancasila itu bisa dibenahi dari kerangka epistemologinya yang membangun konstruksi pemikiran. Kemudian dari aksiologinya itu adalah praktik kehidupan yang itu tadi saya kasih ada 6 itu. Kemudian dari segi epistemologi aksiologinya itu adalah itu tadi kebijakan-kebijakan dan lain sebagainya. Yang strateginya saya secara umum bagi 2, above the line dan below the line. Above the line itu terkait dengan konstruksi pemikiran, pembentukan kebijakan, narasi dan kontra narasi. Yang below the line ini adalah strategi noto ati, perjumpaan, merajut kehidupan iki ngilmu laku sing ning ngisor iku. Saya kira itu sebagai closing statement. Dan yang terakhir, saya cuma mengingatkan Pancasila ini adalah emas, intan, permata, berlian, warisan para leluhur. Dia akan menjadi berkilau dan menjadi mahal ketika kita asah, ketika kita olah. Tapi bongkahan emas ini kalau kita biarkan ya akan menjadi alat untuk memukul dan melempar antara satu dan lainnya. Kita selayaknya berhenti menjadi bangsa kera yang membiarkan emas permata dijadikan alat memukul karena kita sibuk berebut sebutir pisang hanya untuk memenuhi perutnya. Karena seekor kera tidak akan pernah bisa mengerti keindahan dan mahalnya emas permata. Dia hanya tahu nikmatnya sebutir pisang untuk memenuhi perutnya, sehingga dia sibuk berkelahi untuk merebut sebutir pisang daripada mengasah berlian dan intan permata yang ditinggalkan. Saya kira itu Pak Subahi, terima kasih. Keren. Closing statement yang sangat keren dari Ki Sastro. Artinya dengan paparan Ki Sastro tadi itu kita harus bangga dengan Pancasila itu, karena di dalam Pancasila itu nilai-nilai yang sangat agung, sangat mahal. Saya menunggu closing statement dari Pak Hasbullah Thoisuta untuk mengakhiri session ini. Silakan Pak Hasbullah Thoisuta. Ya, baik. Terima kasih Pak Pawi. Sama saya berpandangan seperti itu juga bahwa Pancasila yang menjadi falsafah dan dasar negara kita ini sudah saatnya kita mencoba mengaplikasikan di dalam kehidupan nyata kita, sehingga dia tidak hanya menjadi ideologi yang melangit tadi kata Pak Sastro. Nah, proses penyentuhannya dengan bumi ini membutuhkan kerja-kerja aktif. Artinya bukan hanya pada level ideologi sendiri itu membumi, tapi setiap link sektor, ya, baik para pemimpin, para politisi, para bisnismen dan sebagainya itu harus termasuk agamawan, karena gejala-gejala saat ini juga ya Pancasila nyaris tidak menyentuh juga, tidak juga menyapa tokoh-tokoh agamawan, para ustadz, para dai-dai itu. Jadi semua link sektor yang berperan dalam proses-proses pembangunan bangsa ini sejatinya harus betul-betul menghayati, mengambil nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya dalam batas pemikirannya, tapi dia harus hadir dalam perilakunya gitu, ya. Dia tidak sebatas pada servis bibirnya pada saat disumpah, pada saat ini, tapi bagaimana nilai itu kemudian terejawanta di dalam sikap kepribadian dan rasa empatinya untuk dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan kalau sudah 70 tahun lebih Pancasila masih mengawang-awang atau melangit, dan kita tidak tahu bagaimana menyentuhkannya dengan bumi, menyentuhkannya dengan kehidupan, bagaimana dia bisa berperan dalam proses menciptakan kedamaian, kerukunan, menciptakan kemakmuran, menciptakan kesejahteraan.
Lalu apa artinya kita mengidolakan Pancasila itu kalau tidak hadir dalam sikap dan kehidupan kita? Saya pikir seperti itu. Jadi dia harus terhayati di setiap anak bangsa. Polanya seperti apa ya kita cari bersama bagaimana pola pendidikan tidak bersifat indoktrinasi, tapi bagaimana proses penyadaran seperti yang dilakukan oleh Sastro tadi, misalnya seorang aktivis lingkungan ternyata dia sudah Pancasilais, ya seperti itu. Seorang nelayan yang mungkin punya empati, seorang pegawai negeri, seorang politisi, bagaimana nilai-nilai perjuangan untuk menghadirkan Pancasila itu dalam sikapnya, dalam kehidupannya, dalam rasa empatinya kepada bangsa ini dan kepada anak bangsa ini bisa terimplementasi, terinternalisasi dalam kehidupan kepribadian kita. Setuju saya bahwa memang Pancasila itu suatu warisan yang memang luar biasa, yang menurut Cak Nur adalah kalimatun sawa, yang menjadi titik perjumpaan semua elemen suku, elemen bangsa, elemen agama yang ada di situ, menjadi titik temu kita. Maka dia juga menjadi katup pengaman bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Saya pikir seperti itu, Pak Supawi. Baik, terima kasih. Satu paparan terakhir yang dari Hasbullah Toisuta tadi menegaskan begitu indahnya Pancasila. Apa yang dipaparkan oleh Dr. Sastro dan Dr. Toisuta ini merupakan bab 1. Kalau ibarat buku itu baru bab 1, masih ada bisa dilanjutkan dengan chapter-chapter berikutnya untuk memberikan satu gambaran yang utuh tentang konsep maupun implementasi empirik dari Pancasila. Terima kasih untuk Om Kiai Sastro. Semoga apa yang Anda berikan pada sore ini mencerahkan dan merupakan amal jariah bagi Anda. Saya ucapkan selamat menjalankan tugas untuk ketemu Pak siapa tadi itu? Wisnu Tama. Terima kasih Pak Hasbullah Toisuta. Sama-sama. Chapter Sabtunya sudah well noted bagi kita. Nanti akan kita lanjutkan dalam kajian-kajian berikutnya. Dan terima kasih juga kepada seluruh partisipan. Untuk session pertama ini saya rasa cukup, dan pada kesempatan ini saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi saya sebagai moderator sempat menghilang karena akibat dari mati lampu di sini. Hanya saja event ini masih bisa terselenggara karena kami mendistribute banyak host gitu, banyak hostnya. Jadi narasumber merangkap host. Selamat. Jadi ini ternyata ini adalah pembelajaran yang gitu. Untungnya kalau narasumbernya nggak jadikan host bisa kacau semua ini. Ini pembelajaran bagi kita, bagi para partisipan yang mau mengadakan event seperti ini. Hostnya semakin banyak semakin baik. Terima kasih semuanya. Oke. Ya, saya Pak Hasbullah, terima kasih Pak Hasbullah. Ya, Kiai. Ya.